Rencana memiskinkan koruptor menjadi kabar yang menggembirakan setelah Presiden Prabowo menyatakan pemerintah mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Hadirnya RUU tersebut juga disambut baik oleh pengamat hukum karena dinilai mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Langkah nyata rancangan undang-undang perampasan aset sangat dinanti mengingat sudah selama 2 dekade RUU tersebut tak kunjung disahkan. Dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang perampasan aset dinilai sangat penting mengingat kondisi korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Pengamat hukum dari Universitas Jambi, Dr. Arfai mengatakan, publik tentu menghendaki ada ketegasan penerapan pemerintahan yang bersih. Masyarakat sangat mendukung bila pemerintah dan legislatif mengesahkan RUU menjadi undang-undang perampasan aset. Menurut Arfai, keberadaan undang-undang tersebut sangat urgent mengingat konstruksi penegakan hukum yang berkenaan dengan korupsi masih belum juga bisa menuntaskan masalah tersebut. Ia menegaskan, apabila RUU dapat diwujudkan menjadi undang-undang, tentu ini akan menjadi ukuran sejarah yang baik di negeri ini. Ya, ada 3 aspek setidaknya ya. Yang pertama, keberadaan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kalau kita lihat dari konstruksi penegakan hukum berkenaan dengan korupsi yang undang-undang sekarang ternyata tidak memberikan penyelesaian masalah terkait dengan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang aset ini saya kira adalah sesuatu yang urgent, yang penting. Kalau bahasa hukumnya adalah norma hukum, regulasi yang dibutuhkan pada saat ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentunya keberadaan rancangan undang-undang ini kan sudah di DPR. Artinya dalam tahap pembahasan itu kan sudah masuk. Nah, oleh karena itu berarti ini tinggal apakah ada keinginan besar dari yang namanya presiden hari ini dengan legislatif hari ini yang juga dominan dikuasai oleh presiden dalam hal mengesahkan atau menjadikan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Nah, kalau ini dilakukan adalah sesuatu yang patut kita hargai ya. Kalau saya menilai adalah sesuatu ukiran sejarah yang dibuat oleh presiden hari ini bersama legislatif hari ini. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, bahwa salah satu menurut saya ya, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan penegakan dan termasuk pemberantasan korupsi adalah seiring sejalan sebenarnya keberadaan undang-undang ini dengan keinginan masyarakat banyak. Nah, oleh karena itu, bahwa tidak ada kata lain menurut saya, segera dilakukan penyelesaian rancangan undang-undang ini dari rancangan menjadi undang-undang. Nah, ini yang perlu dipahami saya kira, yang perlu ditindaklanjuti saya kira sama pemerintah hari ini. Pak, dengan kebijakan ini, aturan ini, apa dampaknya di masa akan datang kalau kita lihat, Pak? Iya, rancangan undang-undang ini saya kira ada 2 aspek setidaknya yang bisa kita dapat ya. Yang pertama, ini kan filosofi lahirnya undang-undang ini beranjak dari ketidakmampuan sanksi yang ada di undang-undang hari ini berkenaan dengan korupsi. Nah, ini berdampak bahwa perilaku korupsi merasa itu tidak bisa dihukum dengan berat dan merasa tidak memberikan efek jerak kepada mereka, dan itu juga mencederai dari keinginan publik. Nah, oleh karena itu hal yang bisa kita dapat di sisi sanksi misalnya di dalam aturan ini, kalau ini menjadi undang-undang maka menjadi mempertegas bahwa tidak hanya sanksi badan tapi sanksi penyitaan aset yang sudah mereka peroleh, sudah mereka dapat dari perbuatan korupsi itu. Nah, dengan demikian juga akan berdampak lebih luas. Apa dampak lebih luas? Jika negara ini betul-betul mengatur secara baik mekanismenya, yang mulai mekanisme penarikan asetnya, mekanisme tata kelola asetnya, mekanisme pemasukan keuangan negara, maka itu akan bermuara kepada pengisian keuangan negara. Nah, itu dampak yang positif menurut saya bisa menjadi baik di negara ini dengan demikian. Nah, kemudian dampak kedua apa? Kita orientasi itu pencegahan korupsi. Artinya dengan ada rancangan undang-undang ini, jadi dia kemudian bisa ditegakkan dengan baik dia.
kemudian bisa menunjukkan hasil yang baik. Ada seorang koruptor misalnya ketika ditegakkan undang-undang ini nanti kelihatan betul aset disita, maka itu akan bermuara dampak jangka panjang adalah dalam pencegahan. Orang menjadi tidak berani korupsi, orang menjadi takut dengan korupsi. Nah, ini akan dirasakan baik itu negara ini dalam hal pembangunan maupun masyarakat kita. Nah, itu saya kira itu yang penting. Artinya berdampak positif lebih besar itu Pak ya kalau apabila undang-undang ini disahkan itu ya. Iya, saya berpikir adalah sesuatu. Hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset dinilai mampu mencegah dan memberi efek jerah kepada pelaku korupsi. Karena tak hanya memberi sanksi hukuman penjara, namun Undang-Undang Perampasan Aset juga berdampak positif pada keuangan negara. Dengan catatan, mekanisme penarikan dan tata kelola aset yang didapatkan dari pelaku korupsi dapat dikelola dengan baik. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ditemukan hingga 2 BPD, 2 desa